Selamat datang di channel saya Serangga Gatal. Jangan lupa di subrek, like and share. Mimin doakan semoga kita sehat semua. Oke, kita mulai. Hanya dia, laki-laki gemuk berjubah putih itu memandangi para penambang di dalam kabin. Ya, Sui Ying mengangguk. Laki-laki gemuk berjubah putih itu membelai kumisnya ketika dia melihat mereka lagi. Tiba-tiba, gelombang tak terlihat turun untuk membungkus semua orang di sana. Para penambang pada dasarnya tidak dapat melihat apa yang sedang terjadi di atas. Mereka telah diatasi oleh semacam kecemasan yang membingungkan sejak mereka diteleportasi, tetapi mereka masih merasa bahwa kematian bahkan lebih disukai daripada bagaimana mereka diperlakukan sebelumnya. Dengan demikian mereka tidak terlalu peduli tentang di mana mereka dipindahkan. Dengan demikian, mereka tetap relatif tenang. Kekuatan yang tak terlihat turun ke atas mereka tanpa peringatan, melepaskan segel yang sebelumnya ditempatkan di laut dewa mereka dan hati dewa yang sejati. Energi dewa sekali lagi berputar di dalam mereka, dan hati dewa sejati mereka sekali lagi meninggalkan mereka dengan perasaan yang jelas tentang lingkungan mereka. Mereka bahkan dapat mengatakan bahwa kendali atas energi dunia telah kembali kepada mereka. Kami selamanya berterima kasih atas rahmatmu menyelamatkan kami, senior. Para penambang mulai berteriak satu demi satu. Rasa terima kasih mereka di luar apa yang bisa mereka ucapkan. Pria bundar berjubah putih itu menepuk kumisnya sambil tersenyum saat dia memindahkan para pekerja keluar dari kabin di bawah. Satu-satunya yang tertinggal adalah Kaisar Yunhai. Saat dia melihat sekelilingnya, Kaisar Yunhai merasa dirinya linglung. Sejumlah besar rekan-rekannya telah di sebelahnya beberapa saat yang lalu, beberapa dari Heavensward Sect sementara yang lain telah dipindahkan sebagai tahanan. Tetapi apa yang mereka semua miliki adalah bahwa mereka telah dipaksa menjadi penambang budak. Tidak lebih dari beberapa saat telah berlalu sejak mereka dibebaskan dari segel mereka, namun semua rekannya benar-benar menghilang begitu saja. Apakah dia benar-benar satu-satunya yang tertinggal di gua yang sangat besar itu? Pergantian peristiwa seperti itu menyebabkan hati Kaisar Yunhai kencang. Senior, Kaisar Yunhai menyapa dengan ramah, tetapi dia tidak mendapat jawaban. Senior, serunya lagi tanpa menjawab. Di atas, pria gemuk berjubah putih berdiri dengan Sui Ying di sebelah pagar. Aku sudah mengirim mereka semua. Pria itu tertawa, melihat bagaimana mereka semua dewa, mereka seharusnya bisa menjaga diri mereka sendiri. Kamu benar-benar murah hati, senior, Sui Ying buru-buru memuji. Baik hati, pria bundar itu menyeringai. Tidak banyak yang akan memanggilku baik hati. Hanya saja aku sudah tidur sebentar, dan aku baru bangun tidur. Suasana hatiku masih relatif baik. Itulah satu-satunya alasan aku memutuskan untuk membantu kelompok anak muda ini. Tetap saja, seranganmu pada kastil itu benar-benar membuatku bangun sebelum tidur dari tidurku. Aku seharusnya tidur selama 100 juta tahun lebih. Apakah kamu mengerti seberapa besar kesalahan yang kamu buat? Junior ini malu, jawab Sui Ying. Aku tidak tahu sejak awal bahwa senior sedang tidur di sana. Dia sangat sadar bahwa makhluk apapun dengan umur panjang, seperti dewa dunia, perlahan-lahan akan berubah diam-diam selama bertahun-tahun, sementara beberapa bahkan menjadi gila. Terlepas dari manifestasinya, memang benar bahwa hati mereka perlahan-lahan akan berubah, dan ada banyak yang akan gagal untuk menjaga hati dewa mereka yang sebenarnya bersama. Lagi pula jika alam seseorang tidak mencukupi, mereka tidak memiliki cara untuk mendapatkan ketenangan abadi yang memungkinkan mereka untuk berani menghadapi erosi waktu. Begitu hati dewa sejati mulai runtuh, tidak ada akhir selain kematian. Ini membuat beberapa dewa dunia memikirkan cara-cara seperti menyegel sementara ingatan mereka, menyerahkan semua kekuatan mereka, dan menempatkan diri mereka kembali ke dalam siklus reinkarnasi. Ini dianggap metode yang paling gila. Bagaimanapun, mereka tidak memiliki cara untuk mempertahankan kekuatan mereka melalui proses reinkarnasi, sehingga mereka dapat dengan mudah dibunuh ketika masih lemah, tidak kurang mengirim diri mereka ke kematian kekal mereka. Metode lain yang cukup umum digunakan di antara dewa dunia dikenal sebagai tidur nyenyak. Periode tidur yang sangat lama akan membuat roh seseorang perlahan mendapatkan kembali kejernihannya. Sudah cukup jelas sekarang bahwa pria gemuk yang mengenakan jubah putih telah memasuki tidur nyenyak di beberapa titik di masa lalu dan telah meletakkan timer ketika dia akan bangun. Namun,
letusan dari arai itu telah mengirimkan gelombang besar, yang telah membangunkannya lebih dari 100 juta tahun lebih awal. Kamu bahkan tidak sedikit takut padaku. Meskipun kamu sadar bahwa kamu telah menyinggung aku, kamu punya cukup keberanian, bukan? Pria itu memulai. Ketika aku kembali ke masa lalu beberapa saat yang lalu, aku bisa mengatakan bahwa kamu pasti telah dilatih dalam beberapa teknik rahasia peringkat dewa dunia. Apakah kamu murid dari suatu keberadaan yang kuat? Seandainya aku mendapat dukungan dari keberadaan yang kuat, tidak perlu bagiku untuk datang dan menyerang wilayah ini, jawab Sue Ying. Aku hanya memiliki beberapa pertemuan beruntung yang memberi aku kesempatan untuk mempelajari beberapa teknik rahasia peringkat dewa dunia. Namun, aku tidak menerima petunjuk apapun dari keberadaan kuat manapun. Sebenarnya aku sedang dalam perjalanan untuk berpartisipasi dalam pesta bunga Istana Myriad. Semoga keberadaan yang kuat di sana akan membawaku sebagai murid. Pria gemuk itu mengangguk. Memang, aku bisa menebak sebanyak itu. Aku dapat melihat dari pandangan sekilas bahwa kamu harus berkultivasi hanya sekitar 2000 tahun. Petik 2. Ya, Sue Ying mengangguk. Biasanya akan sulit untuk mengetahui berapa lama seseorang berkultivasi, tetapi mereka yang memiliki pemahaman yang lebih dalam, dan terutama para ahli yang belajar dalam aspek waktu, dapat memastikan berapa lama seseorang hidup dari pandangan sekilas. Itu seperti bagaimana manusia bisa memperkirakan berapa lama seseorang hidup dari tanda-tanda penuaan yang muncul pada penampilan mereka. Seseorang berusia 20 tahun akan terlihat sangat berbeda dari seseorang yang berusia 7 atau 80 tahun. Itu logika yang sama. Penglihatan pria berjubah putih itu memungkinkannya membedakan tanda-tanda perjalanan waktu pada tubuh Sue Ying. Dalam kasus saat ini, tanda-tanda itu agak pingsan. Jadi dia bisa mengatakan bahwa Sue Ying berusia sekitar 2000 tahun. Secara keseluruhan, satu melihat Sue Ying mengatakan kepadanya bahwa dewa ini telah dibudidayakan hanya 2000 tahun, sementara adegan pertempuran sebelumnya membiarkan dia tahu bahwa dia memahami teknik rahasia peringkat dewa dunia, bahwa dia memiliki beberapa dewa hati kelas 2 di puncak ranah dewa, dan bahkan berbagai keterampilan rahasia yang diciptakan sendiri. Dia bahkan menyatukan teknik rahasia bersama. Dewa puncak dari tingkat itu pasti akan berhasil bersinar seperti suar selama pesta dewa pertumpahan darah Myriad Flower. Selama kamu berhasil mencapai ujian akhir yang ditetapkan oleh Bloodset God Palace, sehingga keberadaan kuat itu dapat melihatmu, dengan kamu telah berkultivasi hanya 2000 tahun. Peringkatmu bisa sangat rendah dan kamu masih akan memiliki kesempatan 99% terpilih sebagai salah satu murid mereka. Pria berkulit putih dan berjubah putih itu tersenyum. Faktanya, jika kamu berhasil mengondensasi dewa jantung kelas 1 dalam 10.000 tahun, bahkan ada kemungkinan salah satu dari mereka akan membawamu sebagai murid pribadi. Aku tidak berani mempertimbangkan kemungkinan bahwa kamu akan menjadi salah satu dari transenden sejati-sejati kelas 1 yang legendaris itu, tetapi bahkan mengondensasi hati dewa kelas 1 dalam 10.000 tahun dapat dianggap luar biasa. Pria gemuk itu menghela nafas. Penindikan ekstrim, Mirage, dan bintang kamu semua ada di puncak alam dewa, dan keterampilan rahasia yang kamu buat sendiri mungkin memberi kamu kesempatan untuk mengambil langkah terakhir itu. Pada saat itu, hahaha, bocah, aku yakin kamu akan memiliki beberapa prestasi besar di masa depan. Mungkin kamu tidak akan lebih buruk dari aku bahkan. Kamu melebih-lebihkan aku, senior, kata Sue Ying. Tidak mungkin dia bisa memperbaiki Mirage-nya lagi. Bagaimanapun, dia sudah lama memegangi World Deity Heart. Namun, Extreme Piercing dan Star, memang, keduanya mencapai puncak ranah dewa, dan dia telah menghabiskan bertahun-tahun mencoba untuk lebih meningkatkan keterampilan rahasianya. Ini adalah salah satu alasan dia sangat yakin tentang partisipasinya dalam God Palace Myriad Flower Feast. Dia sangat ingin melawan dewa puncak lainnya dengan bakat bawaan yang luar biasa dan mudah-mudahan mendapatkan beberapa pemahaman yang akan memungkinkan dia untuk mengambil langkah terakhir menuju kondensasi dewa jantung kelas 1 lainnya. Pada saat itu, ia akan menjadi dewa dunia tahap 2. Tidak ada alasan untuk memanggilku senior. Kamu bisa pergi ke depan dan merujuk aku sebagai kakak. Pria berjubah putih tertawa. Dengan Sue Ying yang telah berkultivasi ke tahap ini dalam 2000 tahun. Bahkan jika dia tidak bisa memegang hati dewa kelas 1 dalam 10.000 tahun,
dia masih yakin untuk menjadi dewa dunia. Itu hanya masalah waktu. Ah, aku belum memperkenalkan diri, orang menyebut aku Pasir Putih. Kakakmu ini telah tinggal di sini, di Kamsi Prefecture. Aku telah mendirikan kota Pasir Putih di sini, dan aku memimpin sebagai City Lord-nya. Kamu selalu dapat datang ke kota Pasir Putih aku untuk mengunjungi di masa depan. Oh, benar, aku khawatir aku juga tidak tahu nama kamu. Nama keluarga junior ini adalah Dongbo, Sue Ying buru-buru menjawab. Namun, pemahaman sudah terbentuk di dalam hatinya. Roh harta karun, Crimson Rock, telah memberinya berbagai informasi yang harus dia ketahui tentang dunia dewa sebelum dia memasukinya. Adapun Tuan Kota Pasir Putih, dalam 19 prefektur yang diperintah oleh Istana Dewa Pertumpahan Darah, penguasa Kota Pasir Putih adalah eksistensi yang relatif terkenal dari prefektur Laut Tenang, dan ia sebenarnya berada di peringkat 10 besar. Bahkan Blackbone Mountain Lord tidak lebih dari seekor semut sebagai perbandingan. Namun, penguasa Kota Pasir Putih sangat terkenal. Pada satu titik, ia diberi kesempatan untuk menjadi murid dari nama Kaisar Dewa Darah, di mana ia berkultivasi untuk menjadi dewa dunia tingkat 2. Namun, pada titik tertentu, ia benar-benar mengambil momen ketika Kaisar Dewa Darah tidak ada untuk dengan berani mengonsumsi buah hati pasir dunia yang diterima yang mulia dari keberadaan kuat lainnya. Hanya setelah dia selesai mengkonsumsinya, rasa takut menyusulnya dan membawanya melarikan diri secara diam-diam. Setelah itu, ketika Yang Mulia, Dewa Pertumpahan Darah, mendengar tentang hal itu, dia sebenarnya memilih untuk tidak mengejarnya, alih-alih memutuskan untuk hanya memutuskan hubungan dengan dia sebagai murid. Meski begitu, mengkonsumsi buah hati pasir dunia telah mendorong Tuan Kota Pasir Putih untuk menjalani terobosan selama pelariannya, di mana ia menjadi dewa dunia tahap 3. Peristiwa itu seharusnya terjadi lebih dari 3 miliar tahun sebelumnya. Meskipun telah dipaksa untuk melepaskan pemuridannya di bawah Kaisar Pertumpahan Darah, Tuan Kota Pasir Putih masihlah tipe orang yang senang berteman. Selain itu, kekuatan tempurnya relatif tinggi. Kecuali jika Tuan seperti tahap 4 Dewa Dunia atau keberadaan yang kuat bertindak, dia sebenarnya bisa dikatakan duduk di puncak. Kekuatan itu memungkinkan dia untuk membuat beberapa sekutu. Dongbo, kamu telah mendengar tentang aku? Pasir Putih dapat segera mengatakan dari ekspresi Sue Ying bahwa ini adalah masalahnya. Aku memang pernah mendengar tentang kamu sebelumnya, jawab Sue Ying. Reputasi Tuan Kota Pasir Putih mencapai jauh di sini, di prefektur Laut Tenang kami. Wajar jika aku tahu tentang kamu. Sepertinya sumber informasimu cukup bagus. Tuan Kota Pasir Putih tertawa dan kemudian melanjutkan, mengingat mereka tahu detail seperti itu tentang Dewa Dunia. Dewa biasa biasanya akan peduli dengan pembagian kekuasaan di lusinan bintang di sekitarnya paling banyak. Siapa yang akan benar-benar mencoba memahami skema peringkat kekuatan seluruh prefektur? Biasanya Dewa Dunia yang memperhatikan hal-hal seperti itu. Lagi pula, tidak ada banyak perbedaan antara tahap 1 dan tahap ketiga Dewa Dunia di mata Dewa biasa, bisa memusnahkan dewa yang tak terhitung jumlahnya dengan santai tangan mereka. Dongbo, Lord Kota Pasir Putih melanjutkan, masih dalam suasana hati yang gembira. Hanya 300 tahun yang tersisa sampai pesta kerajaan bunga Miriat dimulai. Apakah kamu punya rencana kemana kamu ingin pergi sekarang? Aku akan mengirim kamu ke sini. Lalu aku akan memintamu, City Lord, untuk mengirimku langsung ke ibu kota bintang lainnya. Itu sudah cukup, jawab Sue Ying. Rencanaku adalah untuk berkultivasi di sana selama 300 tahun ke depan dan kemudian melanjutkan langsung ke putaran pendahuluan pesta Dewa Pertumpahan Darah Myriad Flower. Dengan betapa luas dan tampaknya tak berujung dunia dewa, yang tahu berapa banyak dewa yang ditampungnya secara total. Sementara itu, mereka yang memenuhi syarat untuk memasuki Istana Dewa Darah untuk melanjutkan sampai tes terakhir, sedikit dan jarang. Karena itu, Starfield dan Prefektur akan mengadakan seleksi awal untuk menyingkirkan dewa yang paling biasa. Kami sangat dekat dengan lapangan bintang Gunung Wu, kata Tuan Kota Pasir Putih. Aku akan mengirimmu ke sini sekarang. Aku harus merepotkan Tuan Kota, kata Sue Ying. Kamu berbicara dengan Tuan Kota, meskipun aku memintamu untuk memanggilku kakak. Pasir Putih menggelengkan kepalanya dan mengerutkan bibirnya. Baiklah, aku tidak akan bertengkar denganmu.
Setelah tiba waktunya untuk pemilihan pendahuluan Kamsi Prefecture, aku akan datang untuk menyaksikan pertempuran. Pilihan prefektur diketahui sangat berdarah. Jadi aku sarankan kamu sangat berhati-hati. Aku berharap bisa melihatmu memasuki Bloodshed God Palace. Pasti. Sui Ying mengangguk. Pergi sekarang. Aku berharap untuk melihat saudara Dongbo memiliki tempat di pesta dewa pertumpahan darah. Sayang sekali aku tidak pernah bisa mencicipi Myriad Flower True Fruit yang lezat meskipun telah hidup begitu lama. White Sand City Lord menghela nafas, air liur menetes dari mulutnya. Dia melambaikan tangannya saat dia selesai, mengucapkan selamat tinggal. Pergilah, semoga sukses dengan kultivasi kamu dan semua persiapan lainnya. Weng! Sui Ying segera merasakan ruang di sekitarnya berubah, dan pemandangan di depan matanya berubah. Dia sekarang sendirian, mengambang di langit berbintang. Di suatu tempat di kejauhan adalah kota yang menjulang tinggi yang tampaknya dibangun tepat di langit berbintang. Ini tidak lain adalah Mountain Wu City dari Mountain Wu Starfield. Sebagai ibu kota dari seluruh bidang bintang, kota ini benar-benar besar, meliputi area lebih dari ratusan juta kilometer. Meski begitu, dindingnya benar-benar indah, dengan patung-patung yang dibuat dengan indah ditempatkan dengan indah di sepanjang perimeter. Yun Hai! Sui Ying segera berbalik ke arah sosok di sisinya. Itu adalah Kaisar Yun Hai. Yun Hai berjubah putih tidak bisa menahan diri untuk tidak berkata, Dongbo? Kenapa kamu ada di sini? Dia tidak terkejut. Yah, melihat bagaimana aku adalah orang yang menyerang Ice Iron Planet, aku pikir itu wajar saja kalau aku ada di sini sekarang, Sui Ying bercanda. Itu kamu? Yun Hai merasa sulit untuk percaya. Itu. Tapi aku telah melihat keberadaan yang sangat menakutkan muncul di akhir, yang menangkap kita semua dan menempatkan kita di dalam kabin. Sui Ying mulai menjelaskan, setelah menyerang Ice Iron Planet, aku harus menghadapi perlawanan dari semua bawahan gunung tulang hitam. Pada akhirnya, aku bahkan diserang melalui arai yang mengerikan yang mengirim getaran di seluruh planet, yang membangunkan pasir putih senior yang tertidur lelap di planet ini. Faktanya, dia yang memindahkan kalian semua ke kabin dan melepas segel yang mengikat kalian semua. Dia tahu kita kenal, jadi dia mengirimmu untuk menemaniku. Petik 2. Pada titik itu, Kaisar Yun Hai akhirnya mengerti apa yang sedang terjadi, tetapi dia tidak bisa berhenti bertanya lebih lanjut. Dongbo, kamu baru saja menjadi Realm Lord, jadi mengapa kamu datang ke dunia dewa? Apakah kamu benar-benar datang untuk menyelamatkan aku? Juga, apakah ini avatar yang kamu kembangkan? Petik 2. Ya, Sui Ying mengangguk. Bodoh, Kaisar Yun Hai merasa hatinya bertambah berat. Bagaimana kamu bisa sebodoh itu? Pembuatan teknik avatar mengharuskan kamu untuk membagi jiwa kamu menjadi dua. Itu akan meninggalkan dampak besar pada kemampuan pemahaman kamu. Kamu seharusnya terus berkultivasi sampai kekuatan tempur kamu cukup tinggi, dan sampai kamu yakin menjadi dewa dunia, sebelum datang untuk menyelamatkan aku. Itu tidak akan terlalu lama. Atau, kamu bisa menggunakan identitas kamu sebagai tuan alam untuk meminta beberapa negara adik kuasa untuk membantu aku. Itu akan berada dalam kemampuan kamu. Kenapa kamu mengolah teknik avatar dari semua hal? Setiap Realm Lord memegang status yang sangat istimewa, dan banyak negara adidaya puncak dunia dewa lebih dari bersedia untuk mengundang mereka ke dalam organisasi mereka. Begitu dia bergabung dengan satu, Sui Ying kemudian bisa meminta bantuan seseorang tentang Yun Hai, itu tidak lebih dari tugas kecil. Saudara Yun Hai, tidak perlu cemas. Kamu bisa tenang, Sui Ying buru-buru berkata. Bagaimana mungkin aku tidak cemas? Kesalahan aku menyebabkan kamu membagi jiwa kamu menjadi dua. Kaisar Yun Hai merasa bersalah. Aku sudah hidup untuk waktu yang lama, dan aku tidak lagi memiliki harapan untuk menerobos. Namun kamu benar-benar memengaruhi kultivasi masa depanmu hanya demi menyelamatkanku. Tidak apa-apa, Sui Ying tertawa. Sebenarnya, menyelamatkanmu sebenarnya lebih merupakan pemikiran sampingan dalam hal mengembangkan teknik avatar. Alasan utamaku untuk datang ke sini adalah untuk berpartisipasi dalam pesta dewa pertumpahan darah yang berdarah-darah. Yun Hai bingung, kamu benar-benar berpartisipasi dalam pesta bunga Myriad? Dongbo, sudah berapa lama kamu berkultivasi? Menurut pengetahuan aku,
Acara ini biasanya menarik dewa puncak yang tak terhitung jumlahnya dari seluruh dunia dewa, dan siapapun berhak untuk berpartisipasi selama mereka tidak lebih dari 11 juta tahun. Mempertimbangkan hal itu, tentu saja akan ada sejumlah besar orang yang akan berpartisipasi, beberapa dari mereka mungkin bahkan menjadi murid dari keberadaan yang kuat. Tidak ada yang akan menghindar dari tantangan, semua demi myriad flower true fruit yang dikabarkan. Pernahkah kamu berkultivasi sedikit lebih dari 1000 tahun? Kenapa kamu berencana untuk berpartisipasi dalam pesta bunga myriad begitu cepat? Dia sangat menyadari bahwa bakat Sui Ying cukup tinggi. Tetapi apakah itu cukup tinggi untuk berpartisipasi dalam pesta dewa pertumpahan darah myriad flower? Dia akan dicocokkan dengan seluruh dunia dewa. Seandainya Sui Ying berkultivasi selama beberapa juta tahun atau lebih, Yun Hai akan cukup yakin dengan peluangnya. Tapi dia hanya berkultivasi selama lebih dari 1000 tahun. Jumlah waktu seperti itu terlalu singkat. Kamu akan segera mengerti, balas Sui Ying. Bagaimanapun, kamu sekarang mengerti bahwa, apakah aku akan menyelamatkanmu atau tidak, aku akan mengusahakan teknik avatar bagaimanapun juga, hanya demi berpartisipasi dalam God Palace Myriad Flower Feast. Tidak ada alasan bagi kamu untuk menyalahkan diri sendiri. Ai, Yun Hai menggelengkan kepalanya. Jangan menunda lagi. Ini adalah Mountain Wu City dari Mountain Star Starfield. Ayo kita lihat-lihat, Sui Ying tertawa. 300 tahun dari sekarang, akan ada di sini, di Mountain Wu City, bahwa seleksi awal bintang-bintang untuk pesta dewa pertumpahan darah bertebaran akan diadakan. Campuran rasa terima kasih dan rasa bersalah mengalahkan Yun Fei, tapi satu-satunya yang bisa dia lakukan adalah mengekang emosinya. Ketika dia berbalik untuk melihat kota yang luas dan indah itu, dia tidak bisa menahan diri untuk tidak berseru, kecuali aku salah, kami kembali di Ice Iron Planet of the Celestial Starfield beberapa saat yang lalu, namun sekarang kami sudah di sini, di lapangan bintang Gunung Wu. Kecuali, kapal yang barusan adalah kapal terbang Starfield? Itu, memang, kapal terbang Starfield. Sui Ying juga menghela napas dan mengangguk. Biasanya, para pelancong dari dunia dewa harus bergantung pada Space Teleportation Arrays untuk mencapai salah satu dari berbagai planet yang dihuni sebelum perlahan-lahan berjalan di sekitar dengan berjalan kaki. Sementara itu, kapal terbang Starfield mampu memindahkan seseorang dari jarak yang jauh dan memotong banyak medan bintang dengan relatif mudah. Dari apa yang aku tahu, kapal terbang Starfield manapun harganya sangat mahal sehingga terasa berlebihan. Bahkan Dewa Dunia tidak mampu membayar sebagian besar waktu, Yun Hai tidak bisa membantu tetapi berkomentar. Bahkan biaya termurah tidak kurang dari 10 juta kristal dewa, jawab Sui Ying. Dia membangun basis pengetahuan yang sangat besar dari diskusinya dengan roh harta karun, Crimson Rock, jadi itu wajar jika luasnya pengetahuannya lebih luas daripada Yun Hai. Tidak ada Dewa Dunia tahap 2 yang mau membeli satu dalam keadaan normal. Satu-satunya yang menggunakan kapal terbang Starfield adalah Dewa Dunia tingkat 3 dan seterusnya, atau yang memiliki latar belakang luar biasa. Petik 2. Biaya termurah 10 juta kristal dewa. Yun Hai menggelengkan kepalanya karena terkejut. Kapal terbang Starfield ini masing-masing dibuat menjadi sangat boros dan mempesona. Munculnya kapal sebesar itu saja sudah cukup untuk mengintimidasi yang lain. Harus dinyatakan bahwa bahkan Realm Lords di dunia Dewa Dunia, seperti Dewa Bertuah, masih bisa hanya mengumpulkan 10 juta kristal dewa setelah petualangan yang tak terhitung jumlahnya selama periode waktu yang lama. Sementara itu, Dewa Iblis Besar, Da Erhao, adalah Dewa Dunia tahap 2. Tetapi bahkan dia juga hanya mengumpulkan kekayaan seperti itu selama periode waktu yang lama dalam Dark Abyss. Untuk membeli kapal terbang Starfield hanya demi kenyamanan dan kemewahan saja, sambil menghabiskan seluruh tabungan mereka dalam proses ini? Tidak ada yang akan sangat gila. Itulah sebabnya setiap pembelian kapal terbang Starfield menyatakan bahwa pembelinya didukung oleh kekuatan tempur yang besar. Mereka memiliki kekuatan tempur itu atau didukung oleh keberadaan yang kuat. Ayo kita pindah ke Gunung Wu City. Sui Ying tertawa. Sou. Keduanya melewati ruang berdampingan, terbang menuju Gunung Wu City yang menjulang tinggi. Meskipun berada dalam jangkauan penglihatan mereka sejak awal, selain Sui Ying telah memahami Star Heart Dewa,
Mereka masih terbang untuk waktu yang dibutuhkan untuk menyeduh secangkir teh sebelum akhirnya tiba di pintu masuk kota ini dengan dinding setinggi jutaan kilometer. Tidak jauh dari pintu masuk kota adalah sebuah planet dengan diameter sedikit lebih dari 100.000 kilometer. Dibandingkan dengan tembok raksasa, itu jelas tidak biasa. Bagaimana menurutmu, Dongbo? Kota ini seharusnya cukup besar bukan? Kata Yun Hai. Namun, kamu harus tetap ingat untuk tidak menonjolkan diri. Bagaimanapun, ini masih pertama kalinya kamu di sini, di dunia dewa. Petik 2. Jangan khawatir, aku mengerti. Sui Ying tertawa. Dia bahkan lebih berpengetahuan daripada Yun Hai tentang kedua hal di tingkat yang lebih rendah, seperti yang menyangkut dewa, dan yang di tingkat yang lebih tinggi, seperti keberadaan yang kuat. Aku hampir lupa bahwa kamu sudah pernah ke tempat. Sekian dulu update-annya, tunggu lanjutannya di channel saya Serangga Gatal, di subscribe ya guys. Terima kasih.